Anda kembali bersama kami di Newsline. Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores telah menemui Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum pada Kamis lalu terkait penanganan kasus dugaan perdagangan dan eksploitasi anak di bawah umur yang terjadi di Maumere, NTT. Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta pada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pengawas dalam penanganan dan hak asasi manusia untuk memberi perhatian pada rentetan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kasus yang dimaksud yakni 17 orang anak di bawah umur di Sika, Maumere yang diketahui berasal dari Jawa Barat, kedapatan diperkerjakan di tempat hiburan malam. Hingga kini kasus ini belum diselesaikan, baru 1 dari 3 pelaku yang sudah diproses hukum, sementara 2 pelaku lainnya belum sama sekali diproses hukum. Dan upaya yang kita lakukan nomor 21 tahun 2000 orang, melarikan diri dari shelter dan Mabes Polri dan diterima oleh Kasubdit 5 ini supaya Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa Provinsi NTT adalah provinsi darurat trafficking. Dan kami berjuang. Ini ke-17 anak ini dari Provinsi Jawa lokal di Kabupaten Sika, divisi lembaga, divisi perempuan, tim relawan untuk kemanusiaan sendiri, tetapi kami. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi real dugaan perdagangan anak di bawah umur serta bagaimana hasil pertemuan Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores dengan Komisi 3 DPR RI, kami sudah terhubung dengan Suster Francisca Immaculata, SSPS, Koordinator Tim Relawan untuk Kemanusiaan sekaligus tim advokasi kasus 17 anak diduga menjadi korban TPPO di Sika, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Suster Francisca. Ada 17 anak yang diduga menjadi korban TPPO. Kini kondisinya bagaimana anak-anak itu, Suster? Ya, selamat siang pemirsa dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk Metro TV yang telah menghubungi kami untuk kasus ini. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kemarin itu kami dengan tim kuasa hukum Binomo itu didudukan dalam satu ruangan dan serentak waktu itu dibahas kasus 17 anak dan kasus Binomo. Baik, terkait kondisi ke-17 anak saat ini, 17 anak memang pada awalnya dititipkan di shelter Santa Monica, itu milik Truk F, itu pada tanggal 15 Juni 2021. Namun dalam perjalanan anak-anak ini diberangkatkan ke Jakarta direhabilitasi di Panti Handayani milik Kemensos, dan kemarin tanggal 27 Desember mereka sudah kembali, sudah dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Ya, Suster Francisca, ini kan informasi yang kami dapat bahwa sebagian dari korban berasal dari Jawa Barat ya. Kok bisa dari Jawa Barat ini jauh ke Maumere kerjanya? Iya, Mbak. Memang ke-17 anak ini dari Provinsi Jawa Barat. Dan mereka kemudian dari cerita atau pengakuan mereka, keterangan yang kami dengar dalam pendampingan selama 1 bulan lebih mereka berada di shelter kami, itu kami menemukan kisah mereka bahwa ada banyak hal, motif yang mereka kemudian memutuskan untuk berangkat ke Maumere. Ada yang karena memang anak dalam rumah dan karena kondisi ekonomi yang tidak menopang keluarga, maka mereka yang harus menjadi tulang punggung. Dan mereka ini berangkat ke Maumere itu bukan berangkat sendiri. Mereka diberangkatkan, ada yang mengenal melalui teman-teman yang memang pernah bekerja di Maumere, di Papap, di tempat hiburan malam di Maumere, dan kemudian pulang kembali ke Jawa Barat dan memberi informasi kepada mereka, dan kemudian mereka diberangkatkan ke sini. Dan yang membiayai keberangkatan mereka itu dari cerita mereka, ada yang memang 100% dibiayai oleh pemilik pub, dan ada yang 50% dari pemilik pub dan 50% dari pihaknya anak. Baik, Suster Francisca, mungkin bisa dikonfirmasi lagi bahwa dari 3 pelaku, baru 1 pelaku saja yang sudah diproses hukum dan 2-nya ini belum sama sekali, Suster. Apakah benar demikian, Suster? Ya, benar. Ada 3 pelaku, 4 pub, itu ada 3 pelaku, 1 orang mempunyai 2 pub, dan yang lainnya masing-masingnya 1, dan sampai saat ini baru 1 yang sedang dalam proses hukum. Sedangkan 2 yang lainnya
Menanggapinya bagaimana, Suster? Apakah ini dirasa bahwa kinerja dari kepolisian lamban? Bagaimana Suster menilainya atau bagaimana? Ya, dua pelaku itu belum diproses hukum dikarenakan 4 anak dari 17 anak itu melarikan diri dari shelter Santa Monica pada saat mereka dititipkan untuk didampingi di sini. Dan 4 anak itu ketika mereka melarikan diri pada tanggal 27 Juni, kami langsung membuat laporan kepada Polda dan Polres Sika, Polda NTT. Namun tuntutan atau laporan kami itu hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas. Ketika kami melakukan aksi demo damai pada tanggal 2 dan 3 menuntut untuk menemukan 4 anak tersebut, mereka baru mengeluarkan SP2HP itu dari Polda NTT mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pencarian dengan melakukan komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Barat, tetapi jawaban dari Dinas Perempuan Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa 4 anak tersebut berpindah-pindah, mereka tidak menetap dan saat ini mereka dikatakan bahwa tidak ada di kampung halamannya. Ya, Suster, selama menangani kasus seperti ini, apakah memang tindak TPPO di Sika ini tinggi, Sus? Ya, kami Lembaga Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores sudah 25 tahun berkarya di isu perempuan dan anak. Dan untuk khusus isu tindak pidana perdagangan orang itu dimulai pada tahun 2004 dan hingga saat ini sudah ada 705 korban. Dan itu ada yang berasal dari Kabupaten Sika, juga dari luar Kabupaten Sika. Untuk kasus di Kabupaten Sika, itu pada tahun 2008 itu juga ada satu kasus yang cukup besar jumlah korbannya, ada 100 lebih, yang diberangkatkan ke Kolaka. Kemudian mereka mengalami, diterlantarkan dan mengalami macam-macam kekerasan di sana, akhirnya mereka dipulangkan. Dan kemudian pada tahun 2015 juga ada satu kasus yang ditemukan di Kabupaten Sika, itu ada sejumlah 10 anak dipekerjakan di satu perusahaan roti dan itu juga diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ketenaga kerjaan. Tapi sebetulnya dari kasus itu kami menemukan bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang itu jelas, itu ada. Hanya memang dalam proses penegakan hukum bukan undang-undang tindak pidana perdagangan orang yang diterapkan, melainkan undang-undang ketenaga kerjaan. Baik, terima kasih informasinya Suster Francisca Immaculata SPPS selaku koordinator Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Semoga kasusnya mendapatkan penyelesaian yang cepat dan juga polisi dapat bertindak dengan cepat ya, Febrian ya. Kita harapkan yang terbaik tentunya.